asra bi'abdihi. Allah memuji dirinya, dan tidaklah satu ayat dimulai dengan kata subhana kecuali dalam kandungan ayat itu ada makna yang besar, ada sesuatu yang besar. Dari ayat ini Allah memuji dirinya, maka dapat kita pahami bahwa Isra ini adalah keinginan Allah dengan kuasa Allah. Maka jangan pernah pahami Isra dengan kemampuan Rasulullah sebagai manusia. Saudaraku, kalau hari ini Presiden Putin mau bertemu dengan saya, kira-kira hal itu mudah atau susah? Kalau Presiden Putin yang mau jumpa dengan saya, kira-kira perkara itu susah atau mudah? Mudah. Dia cukup antar jet pribadinya, turun di bandara Pinang Kampay, langsung bawa saya ke Moskow, langsung disambut ke istana. Tapi kalau saya yang mau jumpa beliau, itu mustahil namanya. Nah sekarang dalam peristiwa Isra ini bukan Rasulullah yang menghendaki pertemuan dengan Allah, tetapi Allah yang menghendaki pertemuan dengan Rasulullah, dan Allah pula yang menghendaki perjalanan ini untuk Rasulullah. Maka jangan pernah memahami Isra sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, tapi sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Isra ini terjadi zaman sekarang, mudah bagi kita untuk memahaminya. Karena dalam perjalanan lebih 12 malam, lalu sebelum subuh sudah pulang lagi ke Mekah. Kalau sekarang kita mudah memahaminya. Kenapa? Karena jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sekitar 1239 km. Maka dengan pesawat Boeing 747 yang kecepatan per jamnya adalah 900 km lebih, maka jarak antara Mekah dengan Masjidil Aqsa hanya dalam 1 jam saja. Tetapi karena peristiwa ini terjadi di zaman itu, kendaraan yang paling cepat cuma kuda, dan perjalanan ini biasanya ditempuh dalam 1 bulan. Lantas Rasulullah menceritakan bahwa dia menempuhnya dalam setengah malam saja, bukan sebelumnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini kehendak Allah dengan keinginan Allah, maka Allah utuslah kendaraan istimewa yang itu tak bisa dipahami oleh manusia. Maka disebutlah buraq yang besarnya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini memahami Isra ini lebih mudah. Pak, kalau sedang terjadi gempa di Turki, lalu saya video call dengan teman saya, lalu saya menceritakan apa yang saya nampak di video call saya ini bercerita sebagai orang yang mendengar atau sebagai orang yang melihat? Nih saya video call nih sama teman saya ketika terjadi gempa. Kami berita dan dia seorang semuanya. Lalu saya bercerita tentang gempa dengan apa yang saya lihat melalui video call. Saya ini bercerita sebagai orang yang mendengar cerita atau yang melihat peristiwa. Nah, maka ketika
Rasulullah bercerita tentang Masjidil Aqsa. Abu Jahal melihat inilah peluang untuk mempermalukan Rasulullah SAW, menjatuhkan harga dirinya, menuduh dia sebagai pembohong. Maka dihadirkanlah orang-orang Mekah yang memang biasa pergi ke Palestina, dihadap-hadapkan karena sangat tidak masuk akal. Lalu mereka tanya, coba ceritakan tentang Masjidil Aqsa. Ketika itu Rasulullah walaupun sudah berada di Mekah, sedang terjaga, Allah memperlihatkan kepadanya. Semalam dia mengalami, hari ini dia nampak di Masjidil Aqsa. Maka dia bercerita apa yang dia rasakan semalam dan apa yang dia lihat hari ini, ya, dia ceritakan. Persis seperti kita sedang melihat HP kalau ada siaran langsung. Allah nampakkan itu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana seorang hafiz yang Allah nampakkan Al-Quran itu kepadanya, sehingga dia bisa lihat ini di baris keberapa, ini pangkalnya mana, ini ujungnya mana. Itu Allah nampakkan. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad kebesaran. Maka dengan semua penjelasan Nabi Muhammad, pintunya di sana, kubah Ibrahim itu ada di sana, Masjidil Aqsa itu seperti ini, Palestina itu seperti ini, dengan detail, maka orang-orang Mekah yang pernah pergi ke sana semuanya membenarkan kata Rasulullah SAW. Akhirnya bertambahlah yang masuk Islam. Saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini persis terjadi setelah dua peristiwa besar. Yang pertama, Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya tercinta Khadijatul Kubra. Khadijah wanita terkaya yang memiliki 2/3 kekayaan orang Mekah. Di akhir hayatnya, suatu hari dia memanggil putrinya, Fatimah, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahanda Muhammad bahwa ibunda meminta kain serbannya untuk dijadikan kain kafan. Kenapa saudaraku? Ternyata Khadijah yang begitu kaya, seluruh hartanya dia sumbangkan kepada Rasulullah untuk dakwah Islam. Sehingga di akhir hayat Khadijah, bajunya penuh dengan tampalan dan tak punya kain untuk dijadikan kain kafan. Maka dia meminta kepada Rasulullah agar serbannya bisa dijadikan kain kafan. Mendengar ini Rasulullah sedih luar biasa. Wanita yang pertama kali beriman dengannya, wanita yang menyerahkan seluruh hidupnya. Bahkan suatu ketika Khadijah pernah berkata, "Ya Rasulullah, jika aku telah wafat nanti, jika tulang belulangku pun masih berguna untuk dakwah ini, maka juallah." Mendengar permintaan Khadijah melalui putrinya, akhirnya Rasulullah menangis dan menangis sedih. Lalu dia bermunajat. Tidak berapa lama turunlah Jibril membawa kain kafan surga untuk ibunda kita Khadijatul Kubra. Coba bayangkan saudara, bukankah itu syarat dari Allah bahwa Khadijah masuk surga karena mendapat kain kafan dari surga? Lalu dia juga ditinggalkan oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Saya ingin jelaskan, sebagian orang Wahabi salah memahami satu hadis. Suatu ketika ada orang bertanya
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya di mana?" Karena ayahnya belum masuk Islam. Maka Rasulullah menjawab, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahku di neraka. Dengan memahami hadis ini secara lurus, maka orang-orang Wahabi sangat yakin bahwa ayah Nabi Muhammad di neraka. Ini pemahaman yang salah. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya salah. Saudaraku, Nabi Muhammad lahir tanpa pernah melihat ayahnya. Ya, dia dijaga oleh kakeknya 2 tahun, lalu dijaga oleh pamannya sampai dia dewasa dan menjadi nabi. Saudaraku, kira-kira kalau saya tanyakan kita, kalau ada keponakan kita, anak yatim, ya, lalu dia tinggal bersama kita, apakah kita sebut sama orang ini keponakan saya? Apakah kita suruh dia panggil kita paman? Kita suruh apa, Pak? Panggil ayah. Betul tidak? Dia anak yatim, betul? Dia perlu ayah. Dan kita tidak akan sebut dia keponakan kita, kecuali orang yang ingin terperinci tentangnya. Kita akan mengatakan dia anak kita. Sebagaimana Ali ketika pergi berdagang ke Syam, bertemu dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi menyaksikan tanda-tanda Nabi Muhammad, ya, dengan ada di perutnya, ada lagi dia berjalan diikuti awan. Maka pendeta Yahudi bertanya, "Siapa ini?" Maka Abu Thalib mengatakan, "Huwa ibni, dia anak." Maka kata pendeta itu, kalau dalam kitab kami dia Ahmad ibni Abdullah. Barulah Ali mengatakan, dia adalah anak saudaraku yang telah wafat. Maka Nabi Muhammad tidak ada satu riwayat pun menyatakan dia memanggil Abu Thalib itu Abi, paman saya, tidak. Dia memanggilnya sama dengan Ali memanggil ayahnya, maka dia memanggilnya Abi. Maka ketika Rasulullah mengatakan ayah saya dan ayahku, yang dimaksud adalah Abu Thalib, karena setelah Nabi menjadi Rasul, dia menyaksikannya, tapi dia tak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini penjelasannya, Pak, ya. Tapi kalau orang Wahabi dia terlalu cepat. Bahkan mengatakan juga ibu Rasulullah di neraka. Ini berbahaya. Saudaraku, baru-baru ini ada yang ngomong seperti ini karena salah memahami Islam. Nabi Muhammad aja sholat umur 50 Ustaz. Jadi tidak apalah kita mudah-mudahan tidak sholat itu. Karena Nabi Muhammad mulai sholat berumur 50. Ini betul atau salah, Pak? Hah? Kebetulan ada yang ceramah seperti itu. Ini berbahaya. Sebelum Rasulullah mendapat wahyu, Rasulullah salat tak? Salat tidak? Salat. Dan kitab-kitab sirah, terutama sirah Ibnu Hisham, dinyatakan bahwa kana yata'abbadu ala dini Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ini menyembah Allah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ibrahim Muslim atau tidak? Muslim. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi dia seorang Muslim yang lurus, yang hanif. Jadi kakek Nabi
surga masuk neraka? Surga. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sembarang antar anak masuk sekolah. Kalau di luar rumah ini kadang-kadang nama pesantrennya Imam Syafi'i, tapi ternyata di dalamnya Wahabi. Nah, itu tak boleh, itu tak boleh. Aku tidak boleh, baca Yasin tidak boleh. Itu di luar rumah, Pak. Di rumah saya tidak tahu, tapi kalau di luar rumah biasanya gitu. Kadang-kadang kasih nama sekolah Imam Malik, tapi tidak ada mazhab Maliki. Semuanya di dalamnya Wahabi. Ini berbahaya. Saudara yang dirahmati Allah SWT, semua perintah Allah diterima Rasulullah di bumi kecuali salat. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya orang yang tidak salat tidak punya hubungan dengan Allah. Dalam arti kata hubungan yang baik. Orang yang tidak salat tidak punya status di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat berarti dia adalah orang yang sombong. Kenapa tidak, saudaraku? Salat itu hadiah istimewa yang diambil dari amalan istimewa para malaikat. Salat kita berbeda dengan salat Nabi Ibrahim. Ya, salat kita lebih baik daripada salat Nabi Ibrahim, salat Nabi Musa. Kenapa? Karena amalan salat kita diambil dari amalan terbaik para malaikat. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah menyaksikan ada malaikat yang jutaan tahun kerjanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir saja. Ada yang baca Fatihah saja, jutaan tahun, bahkan mungkin miliaran tahun. Ada yang sami Allahu liman hamidah. Jadi amalan sholat kita ini adalah amalan terbaik dari para malaikat, dikumpulkan sebagai hadiah istimewa yang diterima oleh Nabi yang istimewa di tempat yang istimewa untuk menjadikan umat ini istimewa. Maka coba bayangkan, bapak-bapak pergi keluar kota di Jakarta cari hadiah-hadiah yang paling unik untuk istri. Tahu-tahu setelah dikasih besok hadiahnya ada di ruang sampah, di kotak sampah. Marah gak, Pak? Nah, kira-kira Allah suka gak sama orang Islam yang tak sholat? Suka gak? Pak, ini HP persis seperti manusia. Ada dua unsur, unsur HP, unsur kartu. Betul? Semua HP seperti itu ada dua unsur. Tapi walaupun ada HP, ada kartu, tak ada sinyal, HP ini manfaatnya tidak banyak. Bisa jadi senter, kalkulator, bisa foto. Tapi fungsi utamanya menjadi alat telekomunikasi tidak terlaksana. Manusia ada dasar, ada roh. Tapi kalau tidak terhubung kepada Allah melalui salat, melalui zikir, melalui munajat, maka manusia fungsinya juga tak banyak. Cuma bisa makan, bisa minum, bisa buang najis, ya, bisa berkembang biak. Jadi tidak banyak. Maka ketika Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian untuk menjadi istimewa, maka manusia harus beribadah kepada Allah. Dengan syarat, kalau tidak beribadah, tidak sholat, Allah ancam, tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau dia tidak sholat, dia tidak puasa,
dia tidak bersedekah, dia tidak haji, dia tidak suka menolong, dia tidak suka pengajian, maka kami kembalikan ke dia kepada derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada dia. Saudara kita rahmati Allah, Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kita untuk selalu tahu diri. Kenapa? Karena saya dapat air ini suka benar ya. Terima kasih. Saya punya pengalaman banget Pak. Beberapa minggu yang lalu saya khutbah di Masjid Agung Pantak. Karena sibuk dakwah dengan orang Belanda, saya ikut sarapan gaya Belanda. Rupanya orang Belanda sarapannya bubur. Jadi sampai jam 12 ketika mau khutbah, baru sadar kalau ini cuma diganjal bubur. Jadi mau khutbah itu lapar sekali. Jadi ketika sampai ke masjid, ada yang menarik di masjid itu. Ketika saya masuk ke ruangan masjid ini, rupanya di masjid itu untuk hadir disediakan kue, disediakan kopi. Kalau itu saya paling bersyukur atas nikmat kopi yang pernah saya nikmati. Kayaknya itu luar biasa. Kalau bagus bisa ditiru. Karena hadir itu kadang-kadang ngantuk juga jam segitu. Ini saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra ini ada dua perjalanan. Satu perjalanan di darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan ke langit. Tentu kita bertanya, mengapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Kalau memang mau menjemput sholat, kenapa tidak langsung ke Sidratul Muntaha? Tapi sebagaimana Allah sebut, linuriyahu min ayatina, kami ingin tunjukkan kepada Nabi Muhammad bukti-bukti kebesaran kami. Karena begini Pak, saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, kalau seorang istri ditinggal wafat atau ditinggal mati oleh suaminya, apa obatnya Bu biar si ibu itu tidak sedih? Apa obatnya Pak? Bu, dikasih duit sembuh, beli baju baru bisa, bawa toko emas tak bisa. Nah itulah kalau perempuan ditinggal mati suami. Saya malas bertanya bapak-bapak di sekolah, karena jawabannya tak mengenakan sama ibu-ibu. Kita tanya ada Bu, coba Pak, kalau seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, sedih atau tidak? Sedih. Bapak buat apa? Apa obatnya? Apa obatnya? Hanya tidak benar. Jadi saudara kita rahmati Allah, oleh karena Rasulullah berhadapan dengan kesedihan ditinggalkan istri, ditinggalkan paman yang sangat membela, maka obatnya adalah perjalanan yang istimewa. Ibarat seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, itu kalau kita kasih duit beli baju, beli rumah tak sembuh. Tapi coba bayangkan, yuk kita jalan-jalan ke Lombok ya. Dia paling diam aja nangis. Lalu kita bawa dia dari Dubai sampai Pekanbaru masih nangis, teringat suami. Sampai di bandara ngomong enggak Pak? Mulai ngomong, kita kemana, naik pesawat apa. Sampai di Jakarta masih nangis enggak Pak? Hah? Masih nangis enggak? Enggak. Wajah orang ramai. Kita kemana ini? Ke Lombok itu di mana? Mulai cerita. Kita nanti mendarat di Mataram. Ada perbedaan waktu 1 jam antara Mataram dengan kita.
Rasulullah pada saat itu berada dalam posisi yang down. Maka Allah tunjukkan, ternyata dia di Masjidil Aqsa. Tak ada satu nabi pun yang berani tampil menjadi pemimpin dalam sholat. Bahkan Nabi Adam tidak. Mereka berkata, engkaulah imamul mursalin. Engkau adalah pemimpin dan seluruh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad tersadar, ya Allah, urusan umat ini besar. Mengapa saya cuma sedih-sedih? Ternyata seluruh para nabi sebelum saya memposisikan saya sesuai dengan perintah Allah sebagai imam mursalin. Jadi ketika itu Nabi sholat ada jawab sholat. Jadi kalau ada yang bilang Nabi sholat umur 50 tahun, sholat betul atau tidak? Ini kadang-kadang ada preman-preman menyala. Apalah Ustaz, saya masih 40, Nabi aja sholat umur 50. Akhirnya kita lesing kemana gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengingatkan kita perjalanan di darat ini bahwa kita manusia tercipta dari dua unsur. Satu, jasad kita unsur bumi, kita berasal dari tanah, hidup seketika di atas tanah, nanti mati masuk tanah, kita lebih lama di dalam tanah daripada di atas tanah. Maka jangan pernah sombong. Unsur kedua, perjalanan ke langit. Allah ingatkan, dalam dirimu ada unsur langit, yaitu roh. Yang membuat dirimu berharga bukan jasadmu, tapi rohmu. Maka jangan habiskan usiamu, habiskan waktumu, hartamu hanya untuk mengurus jasadmu. Tanpa roh, jasadmu hanyalah bangkai yang tidak bernyawa. Betul tidak, Pak? Seorang raja mati, kira-kira diizinkan istrinya ada untuk tidur di kamar itu tetap 2 minggu? Tak diizinkan. Seorang istri betapa mencinta sama suami, kalau suaminya dah mati, dia tak mau suaminya dalam kamar. Betul tidak, Pak? Di ruang tamu tak boleh. Jadi yang membuat kita berharga adalah roh kita. Maka jangan sibuk mengurus kandang, lalu ayam mati kita laparan di dalamnya. Bajumu mahal, makananmu enak, tapi jangan sampai rohmu kehausan dan kelaparan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dari masjid ke masjid? Ini juga memberikan isyarat bahwa kemana saja kita di muka bumi ini, maka orientasi hidup kita adalah menyembah Allah dari masjid ke masjid. Kemana saja kita pergi, utamakan untuk bersinggah di masjid, beribadah di masjid. Ini sampai ke Bali tapi tak satu pun masjid dia tengok sana. Saya waktu ke Bali, yang paling saya rindukan itu suara azan. Cari-cari, Pak, tak jumpa. Suatu hari saya sedang naik taksi, terdengar suara azan. Saya bilang sama supir taksi, antar saya ke masjid itu. Dan ternyata masjid itu berdekatan dengan bandara. Itu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sampai kemana-mana tapi tidak cari masjid. Sama, ada yang sampai ke Eropa, ada yang sampai ke Amerika, tapi sampai mati tak sampai ke tanah suci. Mana coba? Rugi kan? Nah, kenapa dua masjid ini? Karena keduanya adalah simbol. Masjidil Haram simbol penyatuan umat dalam ibadah. Maka kalau hari ini Masjidil Haram sudah
umat Islam bersatu dalam ibadah. Tapi kalau hari ini Masjidil Aqsa masih dijajah, berarti umat Islam belum bersatu dalam politik, dalam ekonomi, dalam ketenteraan, dalam semangat juang, dalam kesatuan umat. Coba bayangkan, orang Arab mengelilingi Israel ini jumlahnya hampir 140 juta. Jumlah orang Yahudi sekarang seluruh dunia itu paling 12 juta, 6 juta di Israel. Tapi kenapa tidak bisa? Karena orang-orang tidak bersatu, tidak bersatu. Maka saudara yang dirahmati Allah, yang paling ditakutkan daripada orang Yahudi itu kalau umat Islam bersatu. Belanda bisa 350 tahun di negeri ini karena bangsa ini selama ratusan tahun tidak bersatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok orang Yahudi itu, Pak. Orang Yahudi tidak akan pernah mau menginap di hotel yang bukan milik Yahudi. Tidak akan mau naik taksi kecuali taksi milik Yahudi. Tidak akan mau ke mall kecuali milik Yahudi. Kalau kita beli di mana, Pak? Warung tetangga korek 1.500, yang lain jual 1.000. Kita beli di mana, Pak? Tetangga yang lain. Nah, kita kalau ke mall 50.000, 100.000, kita anteng aja tak nawar, betul? Betul? 200.000 maju, 500.000 tak nawar. Pas beli sayur, berapa sate kaku? 3.000, bisa 25.000. Yang nawar ini cincinnya 3, gelangnya segini. Betul tidak? Kadang-kadang nawarnya nyokong lagi, bisa 25.000 karena cincinnya ini betul muka orang. Nah, bisa 25.000. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, maka Islam ini akan bangkit kalau pemimpin-pemimpinnya bersatu. Maka benar perkataan an-nasu ala dini muluki. Ya, rakyat itu agamanya tergantung dengan agama rajanya. Turki betapa sekulernya itu, Pak, betapa sekulernya. Tapi karena dia punya presiden hafiz Quran, alumni dari madrasah Imam wal Khatib, madrasah yang mengeluarkan imam-imam dan para khatib, ya, ahli ekonomi. Sekarang berapa banyak orang di Turki pengen punya anak seperti Erdogan. Ya, sekarang Amerika tidak lagi menjadi nomor 1 produsen senjata di dunia. Dia sudah mulai disalib oleh Rusia, dan beberapa negara hari ini sudah mulai menyalibnya, termasuk Turki dalam teknologi drone-nya. Ya, drone-nya itu luar biasa, dan itu menjadi bukti ketika Armenia mengambil Nagorno-Karabakh selama 30 tahun, ya, itu bisa dikembalikan oleh Azerbaijan dengan bantuan drone daripada Turki. Karena dulu tentara Armenia itu paling, sehingga mereka punya persembunyian. Dengan drone itu mudah dikalahkan semuanya. Maka setelah 32 tahun dia boleh kembali. Jadi kalau pemimpin Islam ini cerdas, punya wawasan yang luas, mengerti tentang apa terjadi, cinta kepada umat dan agama, maka negara itu akan maju dan disegani dunia. Tengok Anwar Ibrahim. Saya masih ingat
ingat tahun 98, saya kuliah di sana. Ketika teman-teman sibuk demonstrasi di Jakarta, saya demonstrasinya di Kuala Lumpur. Maka sering juga dikejar-kejar polisi di sana yang namanya FRU, pasukan yang kalau macam kita namanya Brimob. Dan saya beberapa kali Anwar Ibrahim, ya, naik di tingkat atas rumahnya. Saya beberapa kali sholat sunnah berjamaah di rumahnya. Ketika dia di penjara, kita sholat untuk sholat hajat. Saya bersama Ustaz Umar Tobi di sana. Itu di atas itu buku saja, buku saja. Dan ternyata ketika dia masuk penjara, lebih 1000 buku yang dia baca. Maka kalau pemimpin banyak ilmu, banyak cara. Betul tidak Pak? Banyak cara. Kalau banyak cara, banyak peluang. Tapi kalau pemimpin tak mau baca, ya, yang tak masalah dijadikan masalah, 1000 masalah dianggap tak ada masalah, yang tak ada masalah dibuat masalah. Kenapa? Tak baca. Padahal kita ini umat Iqra. Ayat pertama turun suruh baca. Maka Islam dan Mi'raj mengajarkan kita rendah, kita selalu membumi dalam kehambaan, tapi kita melangit dalam ibadah dan perjuangan. Makanya orang-orang dulu ketika tentara Persia heran, mengapa umat Islam ini tentaranya sulit untuk dikalahkan. Maka Panglima Persia minta berjumpa dengan pemimpin umat Islam ini. Kok hebat tentaranya? Ketika lawan Romawi, tentara Romawi karena sering lari dari medan perang, maka setiap tentara diikat dengan rantai. Maka terkenal the Battle of Change, Harbus Salasil. Tetap juga lari. Maka Panglima Persia ini minta ditunjukkan. Lalu dibawalah ke Madinah. Keliling-keliling Madinah, heran Panglima Persia. Mana istana raja? Mana tak ada. Akhirnya bertemu di satu kemah. Lalu terlihatlah seseorang yang sedang berbaring di atas pasir dengan diletakkan kain-kain ala kainnya, dan juga ada kain daun-daun kurma. Lalu mereka tanya, mana raja? Apa kata Panglima Islam? Inilah pemimpin kami. Mendengar ini dan melihat ini, barulah Panglima Persia berkata, pantaslah Islam ini berjaya, pantaslah tentaranya gagah di medan laga. Kenapa? Karena pemimpin kamu, raja kamu tidak silau dengan dunia. Sementara raja-raja kami, istananya berlipat, megah. Makanya tentaranya lemah di medan laga karena merasa silau dengan harta-harta raja. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, Islam ini mengajarkan kita begitu. Jangan hiraukan penilaian manusia, tapi selalulah bertanya siapa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, salat ini sangat luar biasa. Ya. Sehingga Rasulullah bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini bis-shalah." Dijadikan hiburan yang paling aku sukai adalah salat. Jadi kenikmatan luar biasa bagi Rasulullah. Maka dalam satu kisah Rasulullah itu bisa dari asar, maghrib, isya sampai subuh tetap masih berada di tempat sholatnya. Tempat sholatnya. Dia rasa nikmat. Bahkan Imam Ali karamullah ketika terpanah dicabut, dia bilang jangan, tunggu aku sholat dulu. Kalau aku sudah sholat cabut. Panah kan maka panah dulu. Ketika ditarik menarik lagi. Setelah dia sholat, selesai sholat dia bertanya, sudah cabut belum? Apa kata sahabat? Dari tadi dah kami cabut. Coba bayangkan, sholat itu menghilangkan dia dari dunia ini. Kita kalau sholat, ada situ sholat itulah ikut dunia. Betul tidak Pak? Betul tidak Pak?
berarti dunia ini masih terlalu dekat gitu. Sampai ibu-ibu duit yang keselip dekat duit apa? Kemarin pun ingat nampak keselip. Oh itu 100.000 yang nampak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya meninggalkan sholat ini. Saya ingin sampaikan. Saya belum pernah bertemu orang yang tidak sholat mati husnul khatimah. Belum pernah saya lihat. Karena tanda-tanda husnul khatimah, seseorang itu wafat dengan kalimat syahadat. Betul? Nah, satu-satunya ibadah yang ada kalimat syahadat itu cuma sholat. Maka orang yang tidak sholat jarang membaca syahadat. Kenapa kita disuruh sholat? Supaya kita terbiasa syahadat. Karena dengan syahadatlah kita akan husnul khatimah. Maka orang-orang yang tidak sholat itu kebanyakannya mati su'ul khatimah karena tidak terbiasa bersyahadat. Saudaraku, ketika Nabi dibawa berjalan ke melihat-lihat di neraka, Rasulullah diperlihatkan dengan seseorang yang kerjanya menghantu-hantukan kepalanya ke batu yang tajam. Batu yang tajam. Setelah pecah, elok lagi kepalanya. Hanturkan lagi. Pecah, hanturkan lagi. Lalu Rasulullah bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Siapa ini Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Beginilah nanti wahai Muhammad, umatmu yang tak mau sholat, mereka nanti neraka seperti inilah dia." Jadi bagi-bagi yang tak sholat sekarang, kalau ada kawan tak sholat, kasih batu bata supaya dia berlatih di dunia ini. Ya, jadi kalau ada saudara kita yang tak sholat, kasih batu bata. Nah, karena dalam peristiwa Islam diajarkan bahwa orang yang tak mau sholat nanti mengantuk-antukkan kepala. Dalam satu hadis lagi dinyatakan, orang yang tidak sholat nanti di kuburnya dia ditemani dengan ular Su'ban al-Aqrab, ular besar yang akan melilit-lilitnya sampai repot tulangnya, sampai patah semua tulangnya, ditelan, dimuntahkan, ditelan, dimuntahkan. Namanya Su'ban Aqrab. Jadi bagi yang tak sholat-sholat, kalau ada saudara kita tak sholat, suruh dia berlatih setiap malam tidur dengan ular sawah. Nanti kalau masuk kubur, tak kaget lagi. Ya. Nah, jadi kalau ada yang tak sholat, suruh dia berlatih. Dan di kuburnya apa? Finar. Di dalam neraka di kuburnya ada api. Makanya satu kisah nyata, seorang hafizah yang sudah wafat puluhan tahun di negeri Arab sana, setiap malam mendatangi ayahnya, "Ya, tolong pindahkan kubur saya, karena di sebelah saya ini ada pendatang baru yang sholat-sholat. Ceritanya menggangguku." Sampai seminggu si ayahnya bermimpi begitu terus. Akhirnya si ayah berkonsultasi dengan ulama, maka dipindahkanlah kubur anak ini. Setelah itu dia bermimpi lagi, "Sekarang saya dah jauh, dah tenang ya, karena di sebelah saya tetangga saya orang-orang yang sholat." Ternyata orang yang sholat, yang tidak sholat ini, jangankan hidup, dah mati pun dia nyusahkan orang. Nah, jadi berdoa-doalah, jangan sampai kita di dunia ini bertetangga dengan yang tidak sholat, di akhirat bertetangga dengan yang tidak sholat. Ini payah itu. Ya? Ini dah mau dekat puasa. Biasanya tradisi kita, kalau puasa apa? Nyambut puasa, undang doa selamat. Betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, yang kita undang tuh yang sholat semua atau tidak? Yang kita undang tuh yakin sholat semua? Hah?
makbul atau tidak? Hah? Doanya jadi makbul atau tidak? Jangankan kita, Nabi Musa pernah berdoa minta hujan bersama umatnya, tapi hujan tidak turun-turun. Lalu Nabi Musa bertanya, karena Nabi Musa disebut kalimullah yang sering berkomunikasi dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi bertanya, mengapa ya Allah doa kami belum dijawab? Allah menjawab, wahai Musa, di tengah-tengah umatku ini ada pendosa yang tak mau beribadah, banyak maksiat. Macam mana mau kabulkan? Nabi Musa yang terkenal gagah, tegas, ya, lalu pidato, siapa yang pendosa, ahli maksiat, keluar. Mendengar ini pendosa dan ketakutan menggigit, akhirnya menangis, bertaubat kepada Allah. Tak berapa lama turunlah hujan. Jadi kalau bapak mau makbul buat juga macam itu. Siapa yang dah masuk rumah saya ini, yang tak sholat, anda usahlah masuk, nanti doa tak makbul. Tak usah, itu gurau-gurau saja. Tapi insya Allah benar bahwa kalau orang tak sholat, tak usah minta doa sama dia, karena doanya pasti tak makbul. Dan orang yang tidak sholat, dia tidak dapat manfaat dan berkah dari doa orang-orang muslim lainnya. Kan kalau kita sholat imam, didoakan oleh imam, Allahumma firul muslimina wal muslimat. Hatib pun begitu juga, Allahumma firul muslimina wal muslimat. Orang Islam di Amerika berdoa, di Estonia berdoa, di Mozambik berdoa, di Mesir berdoa. Selama kita sholat, kita dapat bagian dari doa-doa mereka. Di Papua orang Islam doa, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Ya pun dosa kita. Tapi kalau kita tidak sholat, tidak dapat. Laisa lahu nasibun min du'a'il muslimin. Maka hati-hati kalau tidak sholat. Saya kira itu saja Bapak Ibu rahmati Allah. Masih banyak yang bisa kita bahas. Biasanya kalau orang-orang dulu, kalau Islam merah ini ustaznya sampai kuat ya. Habisnya sampai jam 12 malam. Tahun 70-an dulu gitu. Ya, karena sangat luas untuk dibahas. Ya, maka untuk kesempatan ini sekiranya dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ulumman tanfa'una fi dinina wa dunyana. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, berikan kami barakah daripada Isra dan Mi'raj kami-Mu ya Allah. Berkah keyakinan, berkah keimanan, berkah ketakwaan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyatina ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Ya Allah, berikan kami cinta-Mu, cinta Rasul-Mu, dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Tanamkan dalam diri kami Allah rasa cinta kepada semua amal ibadah yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Ya Allah, bantulah kami, mendidik diri kami, anak-anak kami ya Allah, dan juga keluarga kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada anak-anak kami ya Allah. Wala tadurruhum. Allahumma habbib ila auladina fi'l al-khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-'ilm wal ulama. Ya Allah, tanamkan rasa suka dan cinta di hati anak-anak kami kepada perbuatan yang membawa ketakwaan, ketaatan, dan berikan ya Allah rasa antipati pada diri mereka ya Allah dari setiap kemaksiatan. Allahumma barik auladana ya Allah warzuqhum suhbatal ahya wa jaddibhum ya Allah suhbatal ashrar. Ya Allah, berikan anak-anak kami ya Allah persahabatan dan pertemanan dengan orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah dari berteman dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak salat, ahli maksiat,
dan orang-orang yang mencintai neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami membaca Al-Quran, bantu kami memahami Al-Quran, bantu kami menghafal Al-Quran, bantu kami hidup dengan ajaran Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.